Isa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 7 SMP semester 1 akan menjelaskan mengenai materi perbandingan. Anggota kelompoknya sendiri adalah 1. Aprilia Blisi dengan akhiran NIM 056, Kamila Pasyayuna Nurmalika dengan akhiran NIM 059, Larissa Pratiwi dengan akhiran NIM 079, dan Izah Akfari Nabila akhiran NIM 080. Masuk ke materi, di sini perbandingan ada contoh soal. Misalkan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 60 km. Pada peta, jarak kedua kota adalah 4 cm. Tentukan rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya antara kota A dan kota B. Jawab, jadi rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dari kota A dan kota B itu adalah rasio, itu rumusnya sama dengan jarak pada peta dari kota A ke kota B atau jarak sebenarnya, maksudnya jarak pada peta itu dibagi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B, yaitu jarak sebenarnya. Jadi kan kita tahu bahwa jarak pada peta itu kan tadi 4 cm. Kemudian dibagi jarak sebenarnya itu kan 60 km. Jadi kita ubah dulu kilometer ke cm, yaitu dikali dengan 100.000 cm. Jadi perbandingannya 4 cm dibagi 6 juta cm. Kemudian kita sederhanakan jadi 1/1.500.000 cm. Jadi perbandingannya itu 1 dibanding 1.500.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah materi tentang perbandingan bertingkat. Perhatikan contoh berikut untuk memahami apa yang disebut sebagai perbandingan bertingkat. Soalnya, uang Ali dibanding uang Budi adalah 3/5, sementara uang Budi dibanding uang Cahya adalah 2/3. Berapakah perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya? Jika jumlah uang mereka 155.000, berapakah uang mereka masing-masing? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama, uang Ali banding uang Budi adalah 3/5. Kemudian, uang Budi dibanding uang Cahya adalah 2/3. Jumlah uang mereka seluruhnya adalah 155.000. Yang ditanya, perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya, dan berapa uang mereka masing-masing. Kemudian kita tuliskan perbandingan uang Ali dan Budi sama dengan 3/5. Maka artinya uang Ali bisa kita sebut sebagai 3P. Dan uang Budi adalah 5P. Perbandingan uang Budi dan Cahya 2/3. Kita bisa tuliskan bahwa uang Budi 2Ki dan uang Cahya 3Ki. Di sini variabelnya berbeda karena perbandingannya berbeda. Yang pertama, perbandingan Ali dan Budi, dan yang kedua, perbandingan Budi dan Cahya. Jadi, bentuk perbandingan antara uang mereka adalah Ali dibanding Budi dibanding Cahya. Bisa kita tuliskan yang pertama 3P banding 5P, kemudian di bawahnya 2Ki dibanding 3Ki. Kemudian menggunakan 5P sama dengan 2Ki, maksudnya uang Budi yang pada persamaan pertama itu kan 5P, kemudian yang kedua 2Ki, dan uang Budi itu kan nilainya sama. Maka kita bisa tuliskan 5P sama dengan 2Ki. Maka diperoleh nilai Ki-nya sama dengan 5/2P. Dengan demikian, maka perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya sama dengan 3P banding 5P banding 3Ki, di mana Ki-nya 5/2. Ini salah tulis ya, ini adalah 5/2. Maka perbandingan uangnya
Ali banding Budi banding Cahya adalah 3P banding 5P banding 3 dikali 5/2P. Hasilnya 3P dibanding 5P dibanding 15/2P. Kemudian, dengan permisalan P-nya adalah 2R, akan diperoleh perbandingan uang Ali, Budi, dan Cahya adalah 6R, 10R, dan 15R. Kenapa di sini P-nya dimisalkan 2R? Karena agar bentuknya tidak menjadi pecahan. Karena tadi kan masih 15/2. Jadi, kalau angkanya 6R, 10R, dan 15R, ini akan lebih mudah dihitungnya. Dengan demikian, bisa kita gambarkan perbandingan dari uang yang dimiliki Ali, Budi, dan Cahya menjadi gambar seperti berikut. Nah, jadi di sini terlihat bahwa uang Ali itu 6 bagian, uang Budi itu 10 bagian, dan uang Cahya 15 bagian. Dengan totalnya jumlahnya uang mereka adalah 155.000. Berdasarkan gambar di atas, maka uang Ali bisa kita hitung dengan 6/6 ditambah 10 ditambah 15. Di sini penyebutnya adalah seluruh bagian dari gambar yang sudah ada di atas. Dikalikan jumlah uang mereka yang sudah diketahui, yaitu 155.000. Akhirnya sama dengan 6/31 dikalikan 155.000, yaitu 30.000. Kita lakukan hal yang sama kepada Budi untuk mencari uangnya. Kita hitung dengan 10/6 tambah 10 tambah 15 dikali 155.000. Hasilnya adalah 50.000. Begitu pula dengan Cahya. Cahya ada 15 bagian, jadi 15/31 dikalikan 155.000 sama dengan 75.000. Dan kita cek apakah benar totalnya uang Ali, Budi, dan Cahya itu 155.000. Ternyata setelah kita jumlahkan benar total uangnya 155.000. Jadi kesimpulannya uang Ali adalah 30.000, uang Budi adalah 50.000, dan uang Cahya adalah 75.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak April. Selanjutnya membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya membahas mengenai perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah penyelesaian A 5 liter dengan jarak 60 km. Berapakah jika diketahui terdapat 40 liter? Maka dengan perbandingan senilai, A per B sama dengan N per P. 5P sama dengan 40 dikali 60. 5P sama dengan 2.400. P sama dengan 2.400 dibagi 5 sama dengan 480. Selanjutnya membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 1.000 ekor ayam selama 2 minggu. Jika ia menambah 400 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu. Penyelesaiannya, kita misalkan 1.000 ayam sebagai A, kemudian N sebagai 2 minggu, B sebagai 1.000 ditambah 400 ayam, dan P sebagai waktu yang akan dicari. A per B sama dengan P per N. 1.000 per 1.400 sama dengan P per 2. 5P sama dengan 2.400. 1.400P sama dengan 1.000 dikali 2. 1.400P sama dengan 2.000. P sama dengan 2.000 per 1.400 sama dengan 10 per 7 minggu. 10 per 7 minggu kita kalikan 7 hari sehingga mendapatkan 10 hari. Sehingga waktu untuk menghabiskan persediaan makanan tersebut adalah sebanyak 10 hari dengan perbandingan berbalik nilai. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai
perbandingan tidak senilai dan tidak berbalik nilai. Nah, saya sertakan perbandingan tidak senilai dan tidak berbalik nilai ini untuk mematapkan pemahaman kita tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Ini contoh soalnya. Misalkan kita menjemur 5 buah kaos. Kelima kaos yang kita jemur itu akan kering semuanya dalam waktu 3 jam. Lalu pertanyaannya, berapa lama waktu pengeringan yang diperlukan jika kita menjemur sebanyak 15 kaos? Nah, penyelesaiannya, apakah banyaknya kaos yang dijemur berpengaruh terhadap lama tidaknya waktu untuk pengeringkannya? Nah, di sini waktu pengeringan untuk mengeringkan kaos banyak 5, 10, 12, 15, dan berapapun itu tetaplah 3 jam. Bisa dilihat pada tabel berikut. Misal di baris ke satu, maksudnya itu misal kalau ada jemuran itu pada baris pertama ada kaos sebanyak 5. Nah, waktu pengeringannya 3 jam. Pada baris kedua, kaosnya ada 10. Tetap waktu untuk mengeringkannya 3 jam. Sampai waktu ke X, banyaknya kaos ke X juga waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan itu juga 3 jam. Tentunya ini juga memerhatikan banyak faktor ya. Ini dimisalkan untuk mengeringkan kaos dengan bahan yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan suhu atau panas yang sama, dan posisi yang sama, seperti itu. Nah, karena berapapun banyaknya kaos yang dijemur, waktu pengeringannya tetap 3 jam. Maka, waktu pengeringan tidak tergantung pada banyaknya kaos yang dijemur. Oleh sebab itu, contoh yang tadi, permasalahan di atas bukan merupakan perbandingan senilai dan juga bukan merupakan perbandingan berbalik nilai. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Eh, Kami tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.